warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 5. Saya Siti Nasrullah dan rekan saya Ainun Soleha. Di sini kami diberi tugas untuk mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dari Kelurahan Bentuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Jangan lupa ikuti kami terus ya. Saya sudah mewawancarai narasumber dari wilayah Bentuas dengan nama Bapak Asdar atau Kai Asdar tentang perkembangan Islam dari zaman penjajahan di wilayah Bentuas. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nasrullah bersama rekan saya Ainun Soleha ingin mewawancarai kepada Kai Asdar. Kai Asdar. Di sini apakah Kai bersedia untuk saya mewawancarai? Ya, bersedia yang bisa aku jawab, kayak nggak bisa dijawab ya kalau boleh buat itu kemampuan aku buat. Bisa diceritakan Kai bagaimana sih peradaban Islam pada masa penjajahan Belanda di daerah Bentuas? Nah itu jadi lurah tuh zamannya sudah jadi Bentuas baru ada lurah gitu kan. Baru terbentuk. Jadi aslinya tuh Rapak Pelawan, namanya Rapak Pelawan. Nah dulu kan SR, Kai kan sekolahnya SR bukan SD. SR Rapak Pelawan yang sekolahnya ada nih, yang lama yang sebelah sini. Yang sini dulunya. Nah, jadi setelah mantan lurah Sani dulu masuk sini, habis dari Banjar, nah, dia kan merubah. Nah, jadi Rapak Pelawan itu dihilangkan karena aslinya orang Rapak Pelawan itu sudah, nah, tapi ada lagi yang tua-tua sudah banyak meninggal. Ya, jadi tinggal Kai aja lagi. Nah, dengan yang lain-lain kan, tapi yang angkatan muda gitu kan. Nah, jadi pindah keluar, jadi Rapak Pelawan itu dihapus, jadi dijadikan Bentuas. Nah, itu jadi lurah tuh zamannya sudah jadi Bentuas baru ada lurah gitu kan. Baru terbentuk. Jadi aslinya tuh Rapak Pelawan. Kalau mau tuh sejarahnya Bentuas ini. Tentang Islam sendiri Kai di Bentuas ini memang sudah ada sejak dulu, dari dulu orang-orangnya memang orang-orang Islam semua. Iya, Islam semua. Kalau pengaruh suku, adat dan budaya itu berpengaruh di sini tentang Islam. Oh, enggak seberapa. Karena dulu suku adat itu yang enggak berpengaruh tuh karena nih didominasi 90% Banjar. Nah, yang sering mengganggu suku atau adat itu kan banyak campuran suku lain. Nah, Bentuasnya kan 90% Banjar. Nah, kalau Jawa itu enggak berapa orang, Bugis enggak berapa orang. Jadi Jawa dengan Bugis itu kalah dengan Banjar. Zaman dulu. Nah, ini kan yang zaman dulu. Nah, jadi dulu masih didominasi orang Banjar. Jadi adat itu adat Banjar di sini. Jadi suku Jawa kan ada dulu ya pakai adat Banjar. Suku Bugis. Guru Koen itu guru dari daerah Pelawan orang Jawa juga katanya. Guru ngaji yang membina agama. Ada. Kalau agamanya sejak dulu tuh malah lebih kental dulu daripada sekarang. Iya. Sekarang banyak ilmu, banyak pecah-pecahan agama itu kan cuma kan banyak kayak di kias gitu. Nah, kalau dulu asli agama tuh asli. Tuh. Aslinya tuh tidak ada kemasukan apa-apa. Itu kan. Kalau sekarang kan banyak. Apalagi yang sering orang nonton di HP aja tuh. Ilmunya dapatnya di HP. Beda dengan NU. Nah, kayak Syiah, agama Syiah itu kan Islam juga. Nah, cuma enggak cocok dengan Islamnya NU. Nah, itu kan. Nah, kayak Muhammadiyah itu kan Islam juga. Cuma kan dia sunat enggak dikerjakannya itu kan. Nah, kalau NU kan lengkap. Jadi sekalipun orang itu ilmunya sedikit,
cuma semua dikerjakannya. Yang wajib, yang sunat dikerjakan semua, karena kan itu kan sunnah Nabi. Nah yang dipakai kan hadis Al-Quran. Nah itu kan, kalau sekarang ini kan kayak itu banyak di sini kan yang istilahnya orang belajar itu yang kayak sholatnya berangkang begini anunya begitu anunya itu kan. Nah itu kan Islam juga orangnya, ke masjid juga dia. Nah cuma dia kan artinya sunat-sunat tuh dari kerjakannya. Nah, itu kan. Berarti untuk apa perbedaan suku dan budaya di sini ini kalau untuk sekarang nih kayak berpengaruh nggak? Suku dan budaya ya kalau suku itu enggak berpengaruh juga, enggak. Sama budaya itu enggak bisa juga artinya melebihi mengurangi dari budaya yang dulu, tetap aja gitu, artinya yang dipakai itu yang dulu juga. Enggak ada sedang perkembangan ini, ada yang buatnya budaya itu kan istilahnya kan bisa merubah karakter orang gitu. Nah pokoknya ini nampaknya tingkah lakunya begini, ini enggak, masih biasa aja. Soalnya aku kan ketua rukun kematian kan, menghimpun. Iya, himpunan. Penghimpunan itu, jadi kalau orang meninggal bagus saja. Bagaimana antusiasme masyarakat di akhir-akhir ini tentang adanya Islam di Banjar? Berarti dari zaman dulu, berarti masyarakatnya ini kalau apa mengikuti perkembangan zaman itu nah kayak kira-kira mereka nih apa perkembangannya itu bagaimana gitu, antusiasnya misalkan mungkin dalam hari besar Islam mungkin. Oh ya, kalau istilahnya antusiasnya itu perkembangannya memang kalau orang dulu dengan orang sekarang ya cuma kan modern yang sekarang. Cuma kalau istilahnya kayak seperti adab itu masih kental yang dulu. Jadi aku masih bisa mengatakan kata dulu. Kalau dulu masih anak-anak aku, jadi orang tua yang dulu kan itu kayak model Asyura. Itu kan Asyura itu kan bahasa Arab kan asyarah, 10 macam kejadian itu ada yang di rumah, paling dadanya di musala atau di masjid. Tiap tahun tuh dilaksanakan terus, rame. Istilahnya kan walaupun orangnya dulu sedikit susah, cuma itu dianukan, dibanggakan, dihormati. Nah, gitu kan. Terus sekarang enggak. Kamu aja mungkin tahu kan enggak ada yang semacam kegiatan gitu juga kegiatan kayak ya. Asyura itu enggak ada sekarang. Oh. Kalau dulu ada, diperhatikan yang tua-tua dulu tuh. Kalau umpamanya di masjid, umpamanya kalau di musola, kadang-kadang di rumah-rumah aja 4-5 rumah itu gabungan. Nah, bikin bubur-bubur itu kalau ini kan yang dibikin tuh udah hebat Bang, bubur. Namanya kan bubur Asyura. Nah, itu kan sejarah Nabi. Nah, itu kan zaman perang Nabi Uhud, perang Badar itu kan kekurangan makanan. Nah, itu kan sekarang sudah dilupakan. Nah, itu kan satu sudah kan itu yang kurang. Nah, dengan masalah itu ini kalau istilahnya cerita itu, tapi kan baru mendengar itu enggak enak juga. Seperti kita menyambut hari puasa atau hari lebaran. Kalau orang dulu masih zaman yang kayak anak-anak, orang tua dulu, semua orang tapi kan ada orang tua kayak janda. Itu 4-5 hari mau menjelang itu raminya kayak menyongsong, kayak mau betul gitu. Nah, semangat. Kalau sekarang tahu sendiri kan cuek. Mau lebaran itu Kayak enggak. Kayak kalau mau lebaran itu sudah, mau puasa itu sudah. Nah, itu kan budaya namanya, sudah lemah budayanya sekarang. Yang sekarang yang diperhatikan duit aja. Kerja, usaha. Nah, itu jadi kalau masalahnya itulah itu ini kan jadi beda dengan dulu dengan sekarang. Nah, kalau dulu ilmu tuh sedikit, orang tuh tidak ada mengaji tinggi-tinggi, cuma keyakinannya, imannya kuat,
keyakinannya, kejujurannya. Kalau sekarang imannya sudah lemah, jujurnya sudah ada, tapi ada jujur lagi orang sekarang ini. Ini tidak menyebut siapa-siapa, artinya yang sudah diketahui itu kalau jujur itu tidak seberapa lagi sudah. Nah itu kan, nah, dengan mudahnya akhlak itu menurun kan. Nenek ini baru datang. Akhlaknya sekarang kan kamu malami. Nah, yang jatuh tuh moral, akhlak ini sekarang. Kalau dulu orang tidak mau, istilahnya apa di kampung tuh atau di masyarakat tuh buat macam-macam, buat onar-onar apa itu kan. Gitu. Sekarang kan banyak. Nah itu kan, kalau itu sudah kamu ketahui sudah itu, tidak seperti orang dulu. Dulu tidak ada. Nah, itu kan. Dan ini kan memang ilmunya kan apa istilah tinggi sekarang kan enggak. Nah, kamu kan tahu sendiri sudah perkembangan sekarang. Nah, itu kan. Jadi budaya sekarang itu ya kayak itu kan sudah. Jadi kalau bahasanya orang banyak siang rapun masing-masing aja, artinya kita menjaga keluarga aja lagi. Nah, kalau kita bisa menasihati orang tetangga kita nasihati, kalau tidak bisa sekarang malah kita kalau mau cerita yang baik malah jadi musuh. Nah itu kan, jadi kalau kita ngomong cerita kebaikan itu lihat orangnya juga. Kalau satu pendapat bisa ngomong yang baik-baik lah, tapi kalau pendapat usah jadi musuh aja. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Harapan Kai ke depannya dalam perkembangan Islam di Banyumas? Ya, kalau bisa ada yang mengangkat, ada yang membina, lebih bagus settingnya dimajukan lah, diangkat lagi derajatnya ini, derajatnya orang bertuas ini kan, nilai-nilainya orang bertuas ini kan, akhlaknya orang bertuas ini yang membentuknya akhlak, membentuk manusia ini akhlak, itu kan. Karena kalau akhlaknya baik, walaupun orang itu bodoh, nggak berpengalaman, tapi akhlaknya baik, nah itu kan. Karena Islam itu nggak pandang orang pintar, lain. Nah, lain kalau di pemerintahan pandang orang pintar. Nah, tapi kalau Islam enggak. Yang karena Islam itu orangnya imannya kuat, jujur, akhlak baik. Dia walaupun tidak pintar, nggak apa-apa. Akhlaknya yang baik. Kalau bisa itu membina, nah, itu kan membangun di Banyumas ini kan. Apalagi kalau ada guru-guru yang masuk kah apa gitu. Apabila saya ada kata salah, Ya, hadis percaya ini kan yang orang dapat pengalaman itu tahu sekolahnya SR aja. Jadi kalau ada tutur kata itu kurang pas, dapat dari kamu, nah kata kayak orangnya ada pengalamannya gitu aja. Ya cuma aku ini yang kuangkat itu iman kuat, jujur, berakhlak baik. Banyak kalau bisa membentuk di Banyumas ini. Itu aja ya. baik, terima kasih untuk wawancaranya kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, dari narasumber yang kedua, yaitu tentang peradaban Islam di zaman modern melalui lembaga pendidikan. Berikut video cuplikannya. Ustaz Ahmadi, kami akan sedikit mewawancarai tentang perkembangan Islam di lembaga ini. Mereka itu datang, memang diterima, tapi itu dari satu yang pertama sulitannya karena kesukuan. Masyarakat memandang situ masih, ya kan? Nah, jadi kurang apa ya? Kalau diterima masyarakat. Masyarakat di sini anak-anaknya, orang-orang tuanya menyekolahkan di sini juga, ngaji ke sini juga yang di Banyumas ini. Berjalan aja, didukung aja juga kan, tapi secara keorganisasian itu tidak semuanya, tidak bisa masuk orang-orang di Banyumas ini. Berarti kalau untuk antusiasnya sendiri, Antusias, mendukung aja ngaji,
masuk ke sini. Ada kegiatan apa? Masuk. Kegiatan keagamaan ke sini diundang. Ada bisa masuk. Oke, berjalan. Tapi kalau masalah organisasi itu tadi kendaraannya beda kan. NU beda dengan NW. Memang dari apa namanya ikutan atau aliran itu imamnya sama satu. Organisasi berbeda. Sama seperti organisasi kayak NU Muhammadiyah beda. Nah, ini NW organisasinya kendaraannya beda. Nah, walaupun imamnya tadi Syafi'i, bagi dari Syafi'iyah juga. Itu. Jadi kalau untuk perbedaan ras, suku dan kebudayaan itu berpengaruh. Pengaruh. Nah, seandainya di sini NW ini ibaratnya datangan dari Banjarmasin, ya kan? Khusus NU di di Samarinda sini, bagian di Samarinda, mungkin kayaknya lebih maju, berkembang cepat. Dukungan itu didukung. Jadi yang sekarang ini kan cuma dukungan dari apa ya? Keikutsertaan orang tua mengaji di sini, mengajikan anaknya, tapi organisasinya enggak. Seandainya organisasi sudah diikutin tadi sama masyarakat juga, tidak ragu-ragu mereka masuk, insya Allah itu cepat berkembang, pasti dukungan lebih besar, ya kan? Itu pengaruh nanti dengan sumbangan pembangunan secara fisik. Nah, itu yang pengaruhnya. Berjalan cuman agak lambat. Lambat. Ini sudah sekitar 10 tahun lebih. Kalau dengan dia ini beliau datang ke sini mengisi sekitar 7 tahun lebih. Kalau dari awal 10 tahun lebih sudah.